Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Ihsan Haji, NIM 0832019024 dari Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan membawakan ceramah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabihi wa ma'awala amabad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan beriman dan berislam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada yang Allah berikan, kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu memperhatikan syariat Allah, menerapkan dalam setiap derap langkah hidup kita hingga akhir hayat kita, baik berhubungan dengan hal-hal wajib, sunnah, haram, makruh maupun yang mubah. Karena dengan ukuran inilah prestasi seorang manusia dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pernah satu ketika Rasulullah SAW berwasiat mengenai takwa. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Irbad bin Syariah bahwa Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami. Kemudian memberi nasihat dengan nasihat yang baik yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati yang mendengarnya. Lalu berkatalah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat terakhir. Oleh karena itu, nasihatilah kami." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan menaati sekalipun kepada budak keturunan Habsyi. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kamu hidup pada saat itu, maka dia akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Peganglah sunnah ini erat-erat dan berwaspadalah kamu terhadap perkara yang diada-adakan yang bid'ah, karena setiap bid'ah itu adalah satu kesesatan." Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah menyebutkan, "Aku wasiatkan kepadamu, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan menaati." Seorang ulama, Ibnu Rajab, berkata bahwa kedua kata itu, yaitu mendengar dan menaati, mempersatukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun takwa merupakan penjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Para sahabat dan generasi salafus salih yang memahami betul tuntunan Al-Quran dan mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, mereka mempunyai perhatian yang besar terhadap takwa ini. Mereka terus mencari hakikatnya, saling bertanya satu sama lain, serta mereka berusaha keras untuk mencapai satu derajat takwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan tersebut. Di sini kita bisa lihat ada 5 hal penting. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah yang berarti mencintai Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kecintaan kepada Allah itu ibarat pohon dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah mengenal Allah. Rantingnya adalah rasa takut kepada siksaannya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya. Buah yang dihasilkan adalah taat kepadanya. Bahan penyiramnya adalah berzikir kepadanya. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pula cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasakan adanya pengawasan Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan." Makna ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah bahwa Allah mengawasi dan melihat perbuatanmu kapan saja dan di mana saja kamu berada, di darat dan di laut, pada waktu malam, pada waktu siang, di rumah kediamanmu maupun di ruang terbuka. Segala sesuatu berada dalam ilmunya. Dia dengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu, di mana saja adanya, dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan, dan Dia mengetahui apa yang kamu pikirkan. Yang ketiga, faktor penunjang dari takwa tersebut yaitu menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar, kecuali perbuatannya adalah dosa dan maksiat. Adapun penyebabnya, dosa itu teramat banyak di antara penyakit hati, penyakit yang cukup kronis, yang menimpa banyak manusia seperti iri dan dengki, yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain. Dan satu penyakit yang akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit itu semua. Yang keempat adalah menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan, apabila kita mampu menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan satu kebahagiaan sebagai tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat mendapat balasan surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Dan yang terakhir, yang kelima adalah mewaspadai tipu daya setan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya setan senantiasa menghalangi orang-orang mukmin. Setan menggunakan caranya yang kedua yaitu merupakan bid'ah. Jika kita selamat, maka ia menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan dosa-dosa besar. Jika masih tak berhasil dengan cara ini, ia menggoda dengan perbuatan mubah, perkara yang diperbolehkan, sehingga manusia menyibukkan diri dalam perkara ini dan melupakan bagaimana ketakwaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan ceramah saat ini tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi sisi baik di dalam diri kita, menjadi amal, menjadi tuntunan kita yang baik, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang musyrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.